kayak rumah atau mungkin hotel atau wisma, kelihatan. Homestay itu masuk ke wisma, kos-kosan juga masuk ke wisma. Nanti hitungannya ada sendiri. Nanti kan ada di L-Spot ini di belakangnya ada jumlah kamar. Nah, di sini ada jumlah kamarnya. Nah, nanti kalau Bapak menemukan kos-kosan yang 20 kamar ber-AC, nah nanti akan ada tambahan yang Mas Budi ya. Jumlahnya berapa? Kamarnya, yang penting kamarnya dimasukkan jumlahnya di sini. Nanti di belakang di L-Spot itu nomor 41 itu jumlah kamarnya berapa? Keluasan bangunannya dihitung lantai 1, lantai 2. Iya, kali 2. Pokoknya tanahnya 100 meter. Nah, bangunannya di situ berdiri yang bawah kan bisa berbeda, ada yang sama. Lantai bawahnya 70 meter, lantai atasnya cuma 60 meter. Ya nanti 60 ditambah 70. Jumlahnya berapa? Lantai 2. Nah itu tadi Pak, kriteria bangunan mungkin yang Bapak tanyakan tadi itu masuk apa? Mungkin sudah memahami yang jenis penggunaan bangunan. Lanjut ya. Lain-lain itu kalau memang di antara jenis bangunan yang ke-16 itu enggak ada, itu dimasukkan ke lain-lain. Contohnya nun sewu Pak, nun sewu ngene jenengan tanahe ombo teng riku enten jenengan ya udah kayak gardu rondo. Tapi kan masuk di tanah jenengan ya kena gardu rondanya. Disewakan parkiran di situ kan ada jenis untuk bangunan parkir. Iya, diukur. Nanti lebarnya, lebar per kolong, entah tingginya berapa. Ada atapnya, iya. Dikatakan sebuah bangunan itu ada atapnya, Mas. Bisa difungsikan baik itu untuk hunian atau untuk istilahnya fungsi-fungsi yang lain. Itu apalagi menghasilkan Mas, komersil. Ya jelas kita gunakan. Itu ada perkerasannya enggak? Ada perkerasan tanahnya enggak? Atau masih tetap tanah? Nah itu ada perkerasan tanah. Nah nanti itu kalau perkerasan tanah nanti bisa istilahnya tetap dihukum, tetap bangunan parkir tapi nggak ada bangunannya. Nah istilahnya ya kondisi nanti sampai ke situ Bu, nanti akan kita terangkan. Mungkin bisa lanjut ya. Oke. Rumah itu jadi satu dengan kos-kosan. Ada terpisah atau enggak? Jadi gabung jadi satu. Prosentasenya yang di tempat tinggal ditinggali si pemilik tanah sama yang dikos-koskan, perbedaannya berapa? Lebih luas mana? Yang ditinggali. Kalau lebih luas yang ditinggali itu bisa dimasukkan ke perumahan tempat tinggal. Tapi kalau lebih luas yang dikontrakkan, disewakan,
masukkan ke wisma ke kos-kosan. Dan nanti kan bisa diukur Pak. Kalau bilangan itu umpamanya yang rumahnya itu luasnya 100 meter, yang dipakai untuk kos-kosan 60 meter, yang dipakai sendiri 40 meter, masukkan kos-kosan. Kafe untuk usaha. Nah, itu disilakan atau dipakai sendiri? Dipakai sendiri. Hitungannya persentase tadi nggak apa-apa. Kalau lebih besar yang untuk usaha ya masukkan usahanya. Nanti kalau itu masuk di kafe itu nanti masuknya ke poin 4 ruku atau mungkin pasar atau apotek atau ruku, masuknya ke situ karena untuk secara mendetail untuk jenis penggunaan bangunan kan memang sekarang sudah ada perkembangan. Nah, kita untuk mengikuti ke situ di data kita belum sampai ke situ. Tapi kita ambil yang terdekat atau mendekati. Banyak ya untuk usaha. Ya kita jadi intinya dengan adanya perubahan kafe ya untuk usaha kita yang poin yang kita ambil perubahan. Jadi yang ditinggali sama kafe itu kan ada pembangunan. Nah, renovasi tahun berapa yang kita ambilnya di situ poin pokoknya. Poin pokok yang bisa kita untuk di pendataan ini. Karena mungkin kan dulu cuma tempat tinggal dan itu dibangun umpamanya tahun 2000. Karena dia ingin usaha mendirikan kafe, kan ada perubahan bangunan tuh. Kan jelas renovasinya tahun berapa penambahan bangunan tersebut. Nah, nanti itu secara penilaian untuk NJOB bangunan kita bisa ada perubahan karena dengan ada renovasi atau penambahan bangunan. Nah, terus milik yayasan bukan Muhammadiyah atau mungkin taman siswa. Nah, itu kan kalau yayasan ya yayasannya apanya lain-lain Pak ya, fungsinya menurut saya yayasan fungsinya itu apa? Menempati rumah itu. Nah, jadi gini Pak, di tanah pemerintah sendiri itu kalau digunakan untuk rumah dinas itu kenangan Pak. Karena kan pemanfaatnya kan pribadi, pemanfaatannya itu pribadi. Maksudnya kita di Puskesmas itu atau di kecamatan atau sedang kementerian ada rumah dinas oleh Pak Camat, itu tetap kita kenakan pajaknya Pak. Karena itu fungsinya sudah tidak lagi fasum, pemanfaatan pribadi, tanahnya tanah fasum tapi digunakan untuk pribadi ya kita kenakan. Ya, yayasan. Ya itu tadi kalau tanah yayasan fungsinya apa dulu Pak? Bangunannya tersebut. Berarti kan termasuk bisa dikatakan rumah dinas itu ya. Pemanfaatnya. Tapi nanti sebelum menurut saya kan ada juga Pak ya, jadi problem di kita itu luas tanahnya utuh, yayasan utuh, tapi dia cuma ngambil sebidang tanahnya di situ, ya kan? Sebidang tanahnya di situ berapa meter? Tapi suatu sebidangnya untuk padahal itu milik yayasan. Nah, nanti pengenaannya yayasan itu maunya untuk sekolah, ya kan? Kalau bisa difasumkan itu menurut saya dari TK, SD, SMP, SMA itu yang untuk milik pemerintah kita fasumkan. Nah, nanti kalau untuk yayasan disampaikan ke yayasan yang menempati tersebut nanti akan kita masukkan data luas bangunan ke LSPOP-nya. Jadi secara itu nanti merupakan aset yayasan.
Akan kita tambahkan luas rumahnya untuk yayasan tersebut untuk sekolah, contohnya untuk taman siswa ya. Nah sekolahnya itu luasnya berapa? Ada penambahan karena ada rumah yang ditempati salah satu pegawai yayasan. Nanti bebannya akan masuk ke yayasan. Piro? Kayaknya kemarin bukan yang cowok deh. Kemarin ada Muhammad bangunan tidak pernah pajak. Nanti contohnya non-sewu nanti dengan nanti lapangan yang kayak RW tadi non-sewu untuk umum atau masjid yang memang benar-benar itu digunakan umum, tidak dikenakan biaya, itu masuk. Apalagi itu cuma setahun sekali. Itu teman-teman yang ada itu jelas masuk. Bilang dari kemarin. Kalau yang rumah yang mungkin untuk dikontrakan, sama yang rumah kadang dikontrakan, kadang terakhir. Itu nanti maksudnya di rumah atau di Tetap poin 1 Pak, tetap poin 1. Bisa lanjut ya? Nanti 6 luas bangunan. Nah nanti kalau itu bangunan baru, Bapak bisa minta IMDb-nya. Di situ kan di izin di IMDb-nya itu tertera di situ luas bangunan berapa, fungsinya untuk apa. Kalau mungkin nanti di lapangan jenengan tidak bangunan itu belum jadi, baru dalam proses pembangunan, itu pelahnya pasti dipasang. Nah data yang di situ masukkan aja dengan foto, lampirkan nanti. Karena belum jadi dari baru dalam proses pembangunan, foto aja. Di situ pasti sudah jelas itu. Nomor sertifikatnya ada, fungsinya apa ada di situ. Luasnya berapa, lantai berapa, ada di situ nanti di plang yang warna hijau yang dipasang. Ya, itu masuk ke poin 7 tadi ya, jumlah lantai kelihatan ya. Nah poin 8 tahun dibangun, nah, tahun berapa dibangunnya. Terus ada 9 tahun direnovasi kan gitu tadi ya. Untuk kafe atau untuk warung atau apa itu kan mesti ada penambahan bangunan, itu bisa dikatakan renovasi. Ada yang renovasi itu tidak menambah bangunan tetap tapi diambil kan itu bisa juga gitu. Umpamanya dulu istilahnya kotangan tadi ya, apa yang disampaikan saya permanen, bisa dikatakan seperti permanen yang bawah batu bata, atasnya masih pakai bambu atau gede. Nah, perubahannya, renovasinya itu kalau tidak menambah keluasan bangunan, tahun berapa direnovasi? Renovasi diikuti tambah daya listrik yang terpasang. Biasanya diikuti itu karena dengan ada renovasi. Apalagi sekarang di Indonesia ya, setiap rumah kan ada penambahan fasilitas, tambah TV, tambah alat komputer. Nah itu kan patang atau soket kayak yang kota itu sekarang sudah banyak yang ditinggalkan istilahnya. Karena untuk pasang baru Pak, sekarang untuk pasang baru yang 450 sama 900 sudah ada. Sekarang langsung ke 1300 itu aja langsung ke token yang pakai pulsa. Karena yang untuk pakai mantra yang lama udah PLN udah nggak mau mengeluarkan. Nanti di meteran itu kalau yang terbaru dan token kelihatan di situ berapa watt. Nah, 1300, 2200, 3500 sama 3500, terus 5500, 7500 kelipatannya itu. Ada 3. Nah, ditemukan itu kan jumlah aja. Totalnya aja. Iya.
Karena ada juga yaitu tadi umpamanya yang dari waris, yaitu ada yang bangun listriknya ada yang masih gabung, ada yang sendiri-sendiri, ada yang satu rumah karena usaha untuk kos-kosan. Biasanya kan ada juga yang per kamar dikasih jumlah. Karena kan dengan fasilitas sekarang itu per kamar ada AC-nya, kamar mandi dalam, ya ada air panas. Nah itu kan nanti dijumlahkan aja. Ada berapa watt yang terpasang. Lanjut ya 11. Kondisi pada umumnya. Nanti Bapak bisa istilahnya menilai dengan apa ya? Wah ini bangunan baru, bisa dikatakan sangat baik, sedang atau jelek itu apa ya? Ya masing-masing. Kalau itu jelas bangunan di atas tahun 2000 ya jelas baik, sangat baik sekali kan gitu. Bisa juga bangunan di atas tahun 2000 juga sedang, karena dengan adanya penilaian individual tadi. Kalau yang sederhana, bangunan sederhana di tahun 2000 itu bisa, kalau kita lah mengambil kesimpulannya baik, karena kan di bawah nilai individual. Kalau penilaian khusus itu kan memang benar-benar semua sudah bisa dikatakan sangat mewah. Nomor 12, konstruksi. Nah itu kan bisa dilihat, kalau sekarang bangunan sekarang kebanyakan masih sudah beton, masih sudah dikasih cor. Saya yakin Pak, yang sekarang yang lagi yang bangunan baru nggak mungkin nggak ada mesinnya, mesin kan sudah banyak mesin. Kalau yang bangunan lama kan ya itu masih ada juga, tapi ada pilihannya gitu. Kalau memang itu benar-benar bangunan lama dan itu belum ada cornya atau betonnya, ya kita masukkan konstruksi batu bata, masih ada pilihannya. Kan kelihatan kalau bangunan masih ada pilihan itu maksudnya ada selang mungkin 3 meter atau 3,5 meter, ada mendolan bata itu kan, nah itu pilar-pilar itu. Atapnya, nah itu untuk membedakan atapnya sekarang kan memang kita harus ada yang misalnya pakai cor beton, ada yang pakai galvalum, ada yang istilahnya yang tanah liat tapi sudah dicat juga. Nah itu memang perlu kejelian untuk kita melihatnya objek tersebut. Nanti kan apabila Bapak ragu itu bangunan gentengnya apa ya, Bapak bisa buka di internet. Contoh bangunan, contoh genteng beton seperti apa, nanti kan keluar. Oh ini gentengnya beton nih, karena sudah dicat. Kebanyakan kalau sekarang kan ada genteng pres juga sudah dicat biar awet, catnya dengan menggunakan cat minyak. Apalagi yang sekarang untuk yang genteng keripik itu bisa dikatakan sudah nggak ada ya, kalau jarang sekali ya, karena yang membuat pun sudah sangat sudah berkurang sekali untuk genteng keripik itu. Kalau mungkin kalau di tahun 80-an ya mungkin masih menemukan Pak yang jual pakai pakai kuda itu, itu genteng keripik itu di tahun 80-an masih. Kalau yang saya nggak jelas kelihatan berbeda sekali yang ini. Kalau sekarang mungkin yang banyak digunakan itu genteng pres sama aluminium galvalum itu. Galvalum kan ada yang tidak ada pasirnya ya, di atasnya ada yang masih kasih pasir, ada yang enggak, tapi itu kayaknya aluminium masih.
Mungkin lanjut ya ke 14 dinding. Nah, dinding itu ada kaca, ada beton, ada batu bata, ada kayu, ada seng. Nah, dindingnya kan nanti juga Bapak bisa melihat sendiri fisik bangunan tersebut. Kalau kacanya juga ada jendelanya kan gitu. Tapi mayoritas dindingnya itu pakai apa? Kalau rumah kaca sendiri, kalau di Jogja sendiri mungkin ya ada, tapi bisa dihitung nih mungkin pakai banyak kan batu bata gitu untuk dindingnya. Nah, lantai itu ada marmer, keramik, teraso, ubin BC atau semen. Nah, itu bisa dilihat dengan kasat mata. Kalau ukuran keramik memang beda-beda, tapi jenisnya saja. Keramik kalau dihitung lagi, keramik itu ada kualitas 1, 2 gitu Pak. Tapi jenisnya saja. Oh, ini keramik. Ubin BC pun juga masih ada karena pabriknya masih ada. Yang kecil-kecil itu ada yang warna hijau, kuning, ya. Itu pabriknya masih ada. Kalau nggak salah tinggal 1 di Demak Hijau, di Lintemaan, Tegalrejo. Itu masih ada 1. Dulunya yang paling gede di itu Patok, komplek Bakpia itu, yang sebelah selatan jalan. Itu dulu pabrik yang paling gede untuk ubin BC itu di situ. Tapi kalau sekarang setahu saya tinggal 1 di Tegalrejo. Itu Kampung Jenggotan, itu masih ada ubin BC. Nanti itu kan bata putih tuh, bata ringan itu. Ya, itu kita masukkan ke kriteria batu bata itu. Bata ringan itu masuk batu bata. Lanjut ke 16, langit-langit. Nah, nanti kebanyakan kalau sekarang itu sudah banyak yang gypsum ya. Mungkin Ethernet juga masih ada. Karena kalau Ethernet masih ada yang memproduksi. Kelihatan kalau yang Ethernet kan mesti per meter kelihatan mahal. Ada juga yang Ethernet memang dia tidak kelihatan Ethernet disambung. Tapi kalau istilahnya dilihat dengan kasat mata arus gypsumnya Mas. Gitu. Pori-porinya kelihatan kalau Ethernet. GRC, nah itu ya. Oke, mungkin kita lanjut ke B, fasilitas. Nah, untuk fasilitas tadi yang rumah AC-nya berapa? AC split, kalau yang dimaksud AC split nanti jumlahnya aja yang dimasukkan. Cuma AC ada berapa? Lanjut ya, di B fasilitas. Nah, nanti umpamanya Bapak menemukan yang yang bisa dikatakan mulai penilaian individual, nanti koordinasi dengan pendamping. Karena kan datanya untuk yang nilai individual itu akan lebih lengkap lagi. Nanti kan ada itu namanya menemukan hotel apa, atau mungkin perkantoran, kantor apa, itu kan ada fasilitas penunjang atau fasilitas tambahan. Nanti bisa koordinasi dengan pendamping masing-masing. Karena kan nanti akan lebih banyak lagi penemuan untuk ada kolam renangnya, ada luas perkerasan halamannya, gitu. Ya mungkin ibu tadi ya, yang menurut saya bu ya, yang untuk di L-skopnya namanya cuma untuk perkerasan aja, gitu, tidak ada dindingnya, gitu. Jenisnya apa dulu dimasukkan. Untuk parkir tadi ya,
Nah nanti itu ada poin itu nih, perkerasan halaman itu kan masuk ke situ ranahnya berapa meter. Kalau konblokan itu bisa dikatakan ringan, berat, sedang dengan penutup lantainya. Nah itu kan. Kalau yang berat itu yang aspal, itu di aspal. Kalau yang sedang itu kalau bisa yang konblok itu sedang. Jadi kalau yang lain kan bisa semen biasa itu ringan. Nah nanti cuma luasnya berapa? Masukkan itu aja. Itu dia. Ya untuk fasilitas itu yang poin 18 sampai 26 itu nanti karena individual bisa koordinasi dengan pendamping. Ya kalau sempat juga istilahnya ya non sewu, kita enggak di poin 27 kita enggak usah perlu ngukur non sewu, mah repot mungkin itu memang istilahnya data pendukung. Ya nanti istilahnya si pemilik tanah atau mungkin kalau dari kanan kiri bapak itu kira-kira sumur ini sumur biasanya kalau untuk di rumah umum ya paling nggak 10 meter sudah keluar pak ya di kota. Itu kita tidak harus sesuai, masukkan aja rata-rata di sini tuh 4-5 meter sudah keluar nggak apa-apa. Karena kan kalau yang hotel tadi model hotel kalau yang bukan hotel kan beda pak, ada menggunakan fasilitas air tanahnya kan nanti kita di sini ada yang namanya pajak air tanah, ada yang dari pajak air tanah itu ada yang dari PDAM, ada yang dari menggunakan pajak air tanah langsung dari Sumur. Lanjut ya. C. Data tambahan untuk jenis penggunaan bangunan. Itu tadi kalau menemukan pabrik, bengkel, gudang atau pertanian tadi, kalau apa itu menemukan yang itu nanti tinggi kolomnya berapa, daya dukung lantainya berapa, itu ada di situ, lebar bentangnya berapa, keliling berapa bisa diukur itu. Pokoknya nanti contohnya kalau ini untuk parkir ya, mungkin ya untuk parkir atau mungkin untuk garasi, tapi tersendiri, makanya ada garasi tersendiri itu bisa difungsikan untuk parkiran ya kan. Nanti kita langsung kelilingnya berapa kan bisa ada cakapnya atau itu kelilingnya berapa, terus ketinggian berapa. Pada umumnya kalau untuk parkir itu kurang lebih bisa 3 meteran. Bapak istilahnya tidak usah berukur, diukur dari atas kira-kira aja. Rata-rata 3 meter ya Pak. Demi keamanan gitu. 3 meter. Kurang lebihnya seperti itu. Nanti untuk yang data tambahan untuk penggunaan non standar yang bisa dikatakan semi individual tadi itu nanti Bapak kosongkan saja. Karena kan untuk kelas bangunan atau apa kelas bahan itu nanti dari kita yang mengisi. Cuma nanti yang kalau yang menemukan jumlah kamar itu kamarnya aja yang dimasukkan. Jumlah kamarnya itu yang nomor 41. Mungkin ada yang ditanyakan dari Elsepom, monggo. Gimana Bu? Kaitannya dengan yang umum saja mungkin. Oh Ibu. Ini kan kita rata-rata mungkin di atas 100 ya, 100 Udah dibangun. objek baca. Oh, belum di-share aja ke Kita punya jatah Ini waktu udah berapa? dibagi yang ini mendampingi siapa udah dibagi. Berapa bulan? Udah Semuanya belum bisa. bukan hari. Berapa bulan Mas? Jadi untuk pendataan Terakhir itu loh, misalnya kita kan di atas 130-an, kita 30 lebih lah. Rata-rata segitu. Nanti kita harus selesai dalam jangka waktu berapa? Pak Imi berapa Pak Imi? Sampai September. Sampai bulan September Ini berapa? dia tuh semuanya. Akhir, Pak Imi. Akhir.
Jadi ini kan menurut Mei, Juni, Juli, Agustus, September 5 bulan Pak. Selesai dalam 1 bulan nggak boleh dong. Jadi Selesai dalam 1 bulan kan nggak apa-apa. Terus Pak, saya selanjutnya kan jangan ini kan agak ini juga sih. Ini kan untuk pajak maksudnya yang daerah, berarti nilai jual objek tidak kena pajaknya beda antara kota misalnya berapa, itu Sleman berapa ya? beda Bapak, karena untuk pajak bumi dan bangunan itu dikelola oleh daerah masing-masing. Saya minta Pak. Kalau di kota kita harus kota aja Bapak. Maksudnya kota. Bantul ya Bantul, karena kan kabupaten kota lah. Kota itu berapa tuh nilai jual tidak kena objek pajak? Lokasinya mana dulu Pak? Beda Bapak. Jadi setiap nilai jual objek pajak itu tergantung bidangnya masing-masing. Makanya dengan nilai NJUP tadi Bapak, menurut saya, kalau Bapak mau lihat SPT Bapak, Ya. itu kan di situ tertera nilai NJUP per meter tanah. Ya. Nilai NJUP per meter bangunan yaitu yang Bapak miliki. Maksudnya kan ada nilai pajak nilai jual yang tidak kena pajaknya berapa gitu. Itu ada aturannya Bapak. Itu kalau nggak salah ada 1 sampai 5 pasal. Mungkin Mas Jody untuk pengenaan pajaknya yang di bawah 1 miliar, bawah persen gitu, kan ada aturannya itu. Iya Pak, ada. Nah. Nanti kami Itu ada perhitungannya sendiri Pak. Nanti kalau Bapak menginginkan itu nanti bisa kita beri. Itu ada aturannya Pak. Ya sekedar tahu. Terus saya Pak. Boleh. Ini kan karena mungkin bisa dijadikan dalam tanda petik kami hitam itu sama Iya. objek pajak wah Iya. bagi survei itu jadi barang. Ya, gitu. Nanti nggak istilahnya gini ya. Yang di bawah 1 miliar atau di bawah 500.000 itu 0, berapa, di atas 1 miliar sampai 2 miliar itu berapa, ada Pak. Iya, iya. Saya nggak hafal itu. Tapi yang Bapak ingin mengetahui ada nanti. Terima kasih Pak. Iya. Ini aja Pak, kan sebagai ini aja Kalau nggak salah ada 1 sampai 5 Pak. Ada ini. Nanti bisa koordinasi dengan Mas Jody ada. Ada. Oke. Jadi Bapak, untuk PBB kan ada untuk Ada. tampilin nih. Link ya. Iya. Nih. Oke. Oke, jadi gini Bapak. Kalau nanti Bapak selesai sebelum jadwal yang kita tentukan, bisa membantu blok tadi yang belum ada kurang. Nah kita juga nunggu, umpamanya di Giwangan itu ada berapa surveyor, ketotalan itu ada berapa. Nanti yang sudah selesai, kan kita nunggu Pak. Tarif ya. Kita kan akan mengetahui blok mana, surveyor mana yang sudah selesai. Nah, nanti kalau dia sudah selesai sebelum batas waktunya, Bukan NJOP akan TKP. kita berikan lagi. Kalau dia memang mau ya istilahnya mau, nanti blok berapa yang belum bisa langsung kita support ke Bapaknya itu blok yang lain. kok. Gitu bapaknya yang lihat. Karena gitu saya tadi dengan keterbatasan surveyor yang belum memenuhi kuota, Aku sama dosa. itu bisa kita ambilkan dari luar RT RW di wilayah Giwangan, Cari atau kalau enggak yang surveyor yang sudah selesai di blok berapa tadi. Lihat ini oh iya sama. sama kan ya. NJOP TKP pasti sama. Tampilin tarifnya itu aja. Tarif. PBB. Iya kan ini. Primer ya NJOP-nya sama tarif PBB. NJOP TKP kurang berapa? Jadi tampil aja nih. Atau nggak usah. Soalnya udah nggak masuk lagi. Ya, buat tampilnya. Tampil aja. Tapi kecil fotonya. Gini sudah dimasukin di PPT. Jadi kayak tarif PBB ini NJOP TKP. Nah gitu Pak. Baru gitu ya. Jadi gini, kalau dari kita
Itu tadi kalau ada yang benar surveyornya sudah selesai di blok berapa, nah nanti yang karena kuota surveyor di kelurahan mungkin di wilayah ada yang belum sesuai yang kita targetkan, itu bisa membantu monggo. Fleksibel aja Pak. Oh karena saya sudah selesai, nanti bisa sampaikan ke surveyor. Tanggung jawab saya di blok 1 sudah selesai. Kok ada bener kan tarifnya? Dan ada yang di blok lainnya, angkanya blok 7 itu belum selesai. Apakah saya boleh untuk membantu di blok? Pasti kita beri. Dari apa? Kita tambah lagi, Pak. Misalnya nanti kita dari dalam RW sendiri kita minta Pak RW akan pastikan. Monggo, kita persilakan. Kalau memang di warga Bapak masih ada yang mau, kita terima. Data pribadi nanti disampaikan ke koordinasi dengan Pak Ilmi atau Bu Ali. Ngoten. Ngoten Pak Gen. Demikian. Monggo Bapak. Nggih. Nggih. Tanggal apa ini Pak? Hari 12. Berarti ada yang RW ya. Jadi prinsipnya itu surveyor bisa mendata di lain RW Pak. Jadi termasuk nanti kalau RW berapa yang tidak ada nanti ya Pak, bisa nanti didata. Mungkin kebetulan hari ini belum ada surveyor yang bisa memenuhi kuota kami Pak. Oh iya. Jadi nanti mungkin bisa dikomunikasikan setelah ini Pak untuk yang masalah-masalah khusus karena mungkin berbeda di masing-masing, termasuk Bapak yang bahkan tadi misalnya nanti terlalu banyak kuotanya nanti bisa disampaikan juga ini karena kami memang istinya tidak akan memberatkan Bapak Ibu, tapi prinsipnya kompensasi dihitung per spot. Jadi mungkin misalnya tadi jatah waktunya 5 bulan, tapi selesai 1 bulan ya nggak apa-apa, asal bener datanya ini. Nih kita lebih ke bener karena ini sebagai bentuk pertanggungjawaban ke masyarakat ya Pak. Nilai data bener nanti berakibat ke penetapan ini. Jadi kalau istilahnya itu menjadi naik turun itu ya kita bisa menjelaskan asal datanya bener. Datanya misalnya tadi yang spot itu kalau nggak keliru kolomnya 25 itu dibacakan satu persatu bagi wajib pajak yang punya objek itu benar semua, itu bisa mempertanggungjawabkan. Tetapi kalau dari 25 kolom tadi kok ada yang nggak benar, kami yang akan sulit gitu Pak. Oh dulu yang data siapa toh si A, oh ternyata ini ada keliru di sini, ya nggak apa-apa, nanti ada ruang untuk pembetulan Pak. Jadi kemarin pun kita waktu data di tempat lain juga ada keliru Pak, misalnya lengoboknya pun juga 1, misalnya AC misalnya 1, diisi 10. Lah ini rumahnya cuma 100 meter kok AC-nya 10 kan nggak mungkin. Nah itu karena kesalahan sehingga nanti ada ruang pembetulan. Jadi Bapak Ibu yang penting isian kolom per kolom baik yang spot maupun spot itu benar, dipastikan benar nih. Kalau tanah tadi dasarnya sertifikat, kalau bangunan kalau ada IMB, kalau nggak ada ya diukur. Misalnya kalau ukurannya nanti dengan meteran sulit kok mepet tembok lain ya nanti mungkin bisa tanya, kalau yang punya rumah bisa menyampaikan ya pakai itu sebenarnya Bapak. Prinsipnya nanti apa yang diisi Bapak Ibu itu bisa dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban kepada siapa? Ya kepada yang didata itu terutama, karena kalau kami kan sifatnya mengiling dari data spot itu ke sistem kami nanti jadul sendiri Pak. Dan kalau data itu betul saya bisa mempertanggungjawabkan Pak. Tapi kalau salah ya kita agak bingung. Paling ya nanti sudah mengajukan pembetulan dan itu masih ada ruang Pak. Jadi nanti misalnya yang data
dapat 140 ya Pak. Tadi kan waktunya 5 bulan ya. Itu kalau dibagi 5 rata-rata 20 ya Pak 1 bulannya ya. Monggo ya 20 itu mungkin 1 bulan nek kemarin di hitungan kami di Susi itu 1 bulan rata-rata 22 Pak sampai 25. Monggo mungkin itu 22 kalau bisa diselesaikan 5 hari, 10 hari atau bahkan 20 atau bagaimana monggo. Tapi kalau misalnya istilahnya nggak selesai ya nanti di sahur lah, mungkin di bulan depannya bisa diselesaikan untuk seluruh. Harapan kami nanti semua objek yang ada di Kementerian Umbul Harjo bisa selesai ya nanti kita lihat perjalanan dalam 1 bulan itu bisa sesuai ketentuan nggak. Kalau nggak ya nanti kami akan berusaha untuk mencari supplier dari luar Umbul Harjo, karena memang kami tidak sekedar istilahnya orang Lampung nggak apa-apa, wong aku ya dibayar enggak. Kami prinsipnya kalau bisa datanya itu selesai Pak, bukan masalah istilah kompensasinya itu, tapi kami lebih senang kalau selesai sehingga kami berusaha nanti kalau kira-kira dievaluasi dalam 1 bulan kok agak melambat, dan nanti kita bisa support dari istilah warga lain, karena memang yang dibutuhkan kita itu datanya semua termutakhirkan. Jangan sampai dilalui sampai bulan tak rampung. Nah, nanti kalau ini yang ini kita sudah berlakukan ini kan nanti menjadi ini di bulan 9 bulan selanjutnya, karena bulan tahun selanjutnya akan kita geser ke ucapan lain. Bagi Bapak Ibu misalnya nanti yang sudah leni ekspor tidak terlalu sulit, nah nanti pada saat kita mengadakan survei di tempat lain mungkin bisa kita manfaatkan misalnya ilmunya nih, kita minta bantuan untuk mendata di tempat lain, karena prinsipnya pendataan itu saya sampaikan di buku tadi sama Pak, dipakai di kota lain sama, karena isiannya yaitu Pak. Sehingga harapan kami nanti apa yang dijelaskan Pak yang tadi saya yakin belum dipraktekkan sehingga belum ada kesulitan, sehingga sebenarnya kita mau menguji istilahnya nanti pada tanggal 20 Mei ini sudah terkumpul berapa? 20 Mei atau 25 kita uji misalnya dari wilayah ini sudah selesai berapa. Kalau ada kesulitan mungkin di minggu ini bisa nyoba 1-2 dulu, ada kesulitan langsung tanya ke kami Pak, bisa ke pendamping, bisa ke Pak Yono, sehingga nanti kalau sudah tahu kesulitan di awal-awal nanti akan lancar sebenarnya, daripada nanti pengalaman yang dulu Pak di ucapan lain itu sudah 1 bulan kok nggak ada perkembangan, akhirnya setelah kita konfirmasi, wah saya bulan ada acara yang harus juga. Nah itu sebenarnya kami menginginkan pada awal kalau memang nggak bisa diteruskan, kok bisa kita carikan solusinya Pak, karena memang kita butuhnya data itu selesai dimutakhirkan atau didata. Harapan kami itu Pak, mungkin monggo setelah dari Pak Yono itu monggo nanti langsung dipraktekkan, kalau bisa ke rumahnya sendiri. Itu Pak. Data objek pajaknya mana yang dibawa? Betul Pak. Data objek pajaknya yang wilayah blok masing-masing. Oh, ini masih sosialnya Pak, nanti akan dibagi Pak. Nanti masih ada pembagian peralatan, kemudian DHL itu daftar hasil rekaman Pak. Jadi misalnya objek A itu nanti udah ada gambaran Pak, di situ NOP-nya berapa, ini berapa. Nanti itu bisa NOP-nya bisa nilai dari itu Pak, sehingga nanti sudah ada data awalnya. Data awalnya ada, sehingga tidak masuk ke objek itu tanya itu enggak. Jadi berdasarkan petablok itu sama daftar hasil rekaman itu bisa, oh ini urutnya sini itu nanti bisa terbantu oleh peta yang dari kami maupun data hasil rekaman, sehingga istilahnya sedikit banyak sudah terbantu dari itu. Kalau dulu waktu awal kita cuma ngasih not, kemudian luas tanah, luas bangunan, detailnya enggak, tapi sekarang itu di situ agak komplit Pak, sehingga nanti bisa membantu terkait dengan istilahnya pelaksanaan pendataan. Kalau misalnya masih kita di awal itu punya di awal 1 minggu awal nyoba ngisi 5 lah atau berapa itu udah betul nggak ditanyakan pendamping, karena nanti akan kita evaluasi, jangan sampai nanti pada evaluasi belum bergerak kan. Sehingga harapan kami ya memang kalau ilmunya itu kalau nggak dipraktekkan tidak segera mengetahui hambatan itu. Ya harapan kami nanti setelah ini sambil membaca petunjuk itu, karena tadi terkait peningkatan ya kaki gigi jalan ini itu mungkin ada di situ, sehingga nanti dengan membaca itu ditambah penjelasan mengenai tadi mungkin dan praktek nanti akan ketemu kesulitannya dan kemudahannya. Lalu Bapak Ibu, monggo Ibu yang mau tanya. Oh iya.
Coba Mbak. Pak ini Saya nggak apa-apa sih Pak. Coba. untuk honornya Pak ini. Tolong diinformasikan untuk honornya. Monggo Pak ini. Aplikasikan tiap minggu, tiap bulan atau akhir Ya, pelaksanaan kami enggak. Sebentar ya Pak. Karena untuk pemutakhiran datanya kan dari bidang pendaftaran ya, untuk yang mengetahui lebih rincinya Pak ini. Ini terima kasih kami sampaikan terkait dengan permintaan honor ya. Untuk honor nanti kami berikan setelah selesai. Jadi nanti sekitar akhir September. Gitu. Jadi tidak kami berikan per minggu atau per bulan, tapi akhir periode atau setelah selesainya pendataan. Kemudian menunggu juga, iya, gitu. Karena nanti terkait dengan SPG, gitu. Kemudian tadi disampaikan oleh Pak Romat sekalian aja ya, untuk perlengkapan kelurahan Giwangan dan Pandian kami jadwalkan untuk diberikan minggu depan tanggal 8. Untuk Bapak Ibu yang menjadi sopir di Giwangan dan Pandian, silahkan datang kemari lagi minggu depan tanggal 8 Mei. Di lantai 3 semua, di sebelah situ. Ini sampai Bapak Ibu. Jadi monggo tinggal mempraktekkan dan nanti akan tahu kesulitannya pada saat praktek. Mohon perhatian pada Bapak Ibu untuk ini yang belum selesai, ada materi yang terakhir itu open kamera. Nah, ini nanti akan disampaikan oleh Bapak Slamet dan rekan-rekan yang menyampaikan. Monggo Pak Slamet. PKD dan Bapak Ibu saudara yang saya hormati, untuk pada kesempatan siang hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang penggunaan aplikasi open camera ya, sesuai yang ada di buku panduan di halaman 20, mungkin bisa dibuka sebentar. Dan nantinya Bapak Ibu sekalian waktu melakukan pengambilan foto objek pajak itu nanti kan harus dinamai dulu nama objek pajaknya, nanti kan sesuai buku panduan ini. Mungkin saya langsung mulai nih, mungkin dari buku panduan ini yang pertama itu Bapak Ibu harus membuka aplikasi dulu lewat Play Store. Play Store, mungkin kalau mau dicoba monggo sekalian biar langsung bisa digunakan untuk HP masing-masing. Saya juga akan melakukan download. Sudah membuka Play Store, nanti langsung klik open kamera, langsung install Bu. Sudah ya? Nanti tampilannya open kamera itu nanti langsung dibuka setting yang gambar kayak roda ini ya. Ini diklik, nah ini nanti langsung digeser ke bawah sesuai panduan yang pertama itu pilih setting, itu kan share lokasi data di setting. Nah ini kan ini yang gambar ini, terus dicentang yang paling atas. Kan ini ada di kotak ada 1, 2, 3, 4, langsung dicentang yang ini. Sudah? Mungkin punya yang foto setting Mbak, nah ini di back, terus langsung foto setting ini. Nah,
langsung geser ke atas. Nanti ketemu tulisan stem foto. Stem foto yang kayak ada huruf A garis bawah. Ini diklik. Nah, nanti langsung diklik yang stem foto. Namun langsung itu di back lagi. Kalau sudah berarti kan sudah berhasil. Terus back, nanti terus di bawahnya ada tulisan desktop format. Desktop format itu pilih yang ini, diklik dulu, pilih yang nomor yang tengah-tengah. Ini kan ada 6 titik, pilih yang huruf ini JJ garis miring MM garing Y, karena untuk mengetahui tanggal bulan tahun ini. Sudah berhasil? Ada yang belum? Ulangin Pak, yang terakhir Pak. Oke. Saya ulang ya. Yang terakhir Pak. Nah, tadi setelah dari lokasi setting terus foto setting. Nih, gambar kamera, foto setting. Klik. Terus digeser ke atas. Nanti cari tulisan ini, stem foto. Stem foto, terus diklik. Terus klik stem foto. Terus back. Dan itu berhasil, langsung bawahnya yang date stamp format. Nah, ini untuk mengetahui nanti tanggal bulan tahun. Sudah bisa? Ya, DD garing MM garing YY. Sampun? Oke, back lagi ya. Terus urutan berikutnya yang untuk ini yang bawahnya timestamp format. Ini diklik yang default aja sesuai buku panduan. Namun timestamp format itu yang diklik default. Kalau sudah, kita back lagi. Terus GPS stamp format. GPS stamp format diklik aja. Nanti diklik yang paling tengah, titik paling tengah itu ada 3 ya. Degrees, garing minutes, and garing second. Sudah, Bapak Ibu? Kita back, terus custom tag ini di bawahnya distance unit custom tag. Nah, ini fungsinya nanti kan untuk menuliskan kita waktu pendataan di objek pajak dengan menyebutkan nanti NOP-nya. Umpamanya itu nanti ada ini kan untuk blok ya, blok kode blok nomor bangunan diisi. Kalau 0 itu untuk tanah kosong, yang 1 bangunan 1 dan seterusnya. Nanti kalau ada mungkin bangunan 2, bangunan 3 dan seterusnya. Ya, di sini kan bisa ditulis yang custom tag-nya ini nanti bisa diedit lagi. Kalau dilalai Bapak Ibu nanti berpindah membantu ke blok yang lain, nanti jadi lewat ini bisa. Ditinggalkan di edit, nanti digeser, nanti nama siapa, supplier sesuai buku panduan nanti ditulis, terus nanti ditulis NOP-nya. Nah, nanti kan setelah ini oke. Nah, mungkin dicoba untuk kita motret di sini ya. Kita coba motret di sini, nanti di sini hasilnya ada tulisan alamat sini, titik koordinat, dan mungkin nanti nama Bapak Ibu sekalian. Ini coba tak ambil foto di sini ya, 1 aja.
Ini nunggu pedik-pediknya ini diam dulu. Nah, ini sudah berhasil. Terus kita lihat di sini di galeri. Kalau yang Samsung, nah ini kita geser di sini. Nah, ini tulisannya sudah terbaca. Pojok bawah. Nanti sesuai nama ibu, umpamanya NOP, ini titik koordinat dan tanggal jam. Nah, nanti monggo itu bisa diedit sesuai kebutuhan yang waktu pengambilan foto titik koordinat. Mungkin sudah dicoba Ibu hasilnya, nanti bisa. Sudah di Bapak?